Pegangan saya cuma satu. Saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui aku. Itu jelas berarti dia sama posisinya seperti Nabi Muhammad menurut pribadi saya. Berarti firman Allah adalah Allah. Iya, emang ibu nggak baca tadi berarti Itu kitab suci. Ya, tahu Yohanes 1:1. Berarti kitab suci Bapak itu firman bukan? firman, Itu berarti Allah juga. perkataan Allah, Berarti itu Allah juga. perkataan Allah. Lah, katanya perkataan Allah adalah Allah. Saya ngerenung lihat FVP. Orang-orang di Palestina digenosid, orang mereka dibunuh. Saya pikir begini. Lebih baik umat Islam ini seperti zaman Rasulullah, sedikit tapi berkualitas. Ketika saudarinya diganggu, mereka tidak akan tinggal diam. Ketika nabinya dihujat, mereka nggak tinggal diam. Ngapain Pak Bapak masuk Islam merame-ramekan umat Islam? Yang udah rame aja nggak ada manfaatnya banyak Pak. Jadi udahlah Bapak jadi Kristen aja lah Pak. Jadi Kristen aja, sembah Yesus yang mengucurkan darahnya untuk Bapak, sehingga Bapak akhirnya nggak perlu berbuat baik Pak. Tenang aja Pak, Bapak tinggal tunggu mati aja masuk surga Papa. Ada perang naga, enak. Saya support orang Kristen menyembah Tuhannya karena Allah tidak pernah rugi. Tetapi saya berkewajiban menyampaikan dalam perspektif kebenaran yang absolut. Baik buruk itu kan subjektif, tapi benar itu absolut. Maka tidak benar kiranya Tuhan dikatakan maha kuasa, tapi pada saat bersamaan dia tidak berkuasa. Itu namanya adalah doktrin yang unlogic. Doktrin yang unlogic adalah doktrin yang bertentangan dengan akal. Beda dengan doktrin yang beyond logic. Beyond logic di luar jangkauan akal. Kalau Trinitas itu bahkan perintah mengatakan itu misteri. Seperti kayak gua hantu ya Pak. Tapi kita kembali bahwa ini adalah konsep yang muncul bukan dari pengajaran Yesus. Maka saya punya kewajiban dengan Cak Tahta untuk menyampaikan kepada kalian umat Kristiani, ketika kalian memilih menyembah manusia berkelamin berbulu di sunat hari ke-8, silahkan. Demi Allah, tidak ada yang rugi dari kami umat Islam. Tetapi kebenaran itu mutlak absolut. Tidak ada ketika Tuhan dikatakan kekal, tapi dia mati, namun tetap dikatakan kekal. Itu sama aja kayak ngatain saya Pak, Unilva cantik, tapi jelek. Apa itu maksudnya? Ya bener lah. Kan begitu. Masa saya dikatakan perempuan tapi saat bersamaan dikatakan laki-laki? Emang saya dua natur? Kan begitu Pak. Kira-kira begitulah mungkin khotbah saya di malam kudus ini. Semoga bermanfaat. Silakan. Oke, terima kasih Uni. Dan saya sedikit ya menyambung dari lisan Uni bahwa di dalam Al-Quran sendiri ada kabar gembira untuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa kabar gembira untuk mereka? Allah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itulah kabar gembira bagi orang-orang kafir ya. Orang yang kafir yang tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah, firman Allah, maka ulaika ashabun nar. Mereka akan menjadi penduduk ahli neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di neraka. Itulah kabar gembira untuk kalian ya, teman-teman Kristen. Iya. Dipertahankan. Kabar gembiranya begitu. Pertahankan. Ya. Kalau nggak ada kalian nggak ada nanti buat bahan bakarnya. Kami juga karena mungkin begini ya, mungkin pemahaman kami ya, pemahaman pribadi lah, jangan kita bilang kami nanti jadi ke ini semua gitu. Ini pemahaman pribadiku, karena neraka di kami itu beda dengan surga sama kalian gitu loh. Beda-beda. Neraka kalian enak kok. Surga kalian yang nggak enak. Saya lebih baik tinggal di neraka kalian daripada surga kalian, serius. Bayangkan ya, surganya orang Kristen tuh, maaf sedikit saya potong izin ya orang Kristen ini bukan penistaan loh, tapi ini konsepsi pribadi. Jadi teman-teman saya yang berdiskusi selama saya kurang lebih 6 tahun bilang bahwa surga mereka itu surga yang tidak ada kenikmatan apa-apa. Ya, saya di dunia makan enak-enak, ya kan, menikmati anak saya yang cantik, saya cium-ciumin pipinya, nying bersama ya pasangan lah yang jomblo ya, maaf ya, maksudnya enak-enak lah gitu kan di dunia gitu kan. Tiba-tiba dicabut semua kenikmatan itu, pindah di surga Kristen nggak menikmati apa-apa. Saya kalau seandainya Tuhan itu Yesus misalnya, saya bilang Yesus tolonglah balikin aja lah saya ke dunia, saya nggak mau di surga kamu, serius nggak ada apa-apanya. So kalau di surga pernah makan sotong cumi saus kecap sama udang saus kecap asin, sama satu lagi itu durian, mantap, durian montong. Di sini nggak ada sus, saya balik aja lah udah, ya udahlah. Depresi saya, orang saya di kamar aja seharian suntuk, saya cari gorengan Pak, bosen emang nggak ada makanan, tiba-tiba kekal selamanya di surganya Kristen nggak ada apa-apa. Nggak mau lah Pak saya Pak, mending saya serius Pak, saya
Jadi tinggal di planet Mars juga nggak apa-apa lah. Jadi mending saya jadi burung deh, bisa terbang. Serius Pak. Itu ada apa-apa katanya, nggak ada kenikmatan. Cuma nyembah Tuhan aja terus. Nggak enak Pak. Gitu Pak. Oh, menurut ibu menyembah Tuhan itu nggak enak ya? Ya, masa tiap hari 24 jam non-stop nyanyi-nyanyi Pak, habis suara Pak, nyembah terus, nggak berhenti-berhenti. Di surganya kami Pak enak Pak. Di surganya kami umat Islam itu, yang pertama, lain kami itu mengkuduskan nama Allah, sebagaimana malaikat juga mengkuduskan nama Allah, kami juga ada kegiatan yang bersenang-senang Pak, namanya surga Pak. Surga kan tempat menikmati Pak, balasan di dunia. Dengan anak-anak, melihat pemandangan, menikmati makanan. Kok di surga Bapak? Nyanyi, nyembah tuh. Nggak berhenti, 24 jam non-stop, kekal lagi Pak seumur hidup. Aduh Pak, ya Allah. Maaf ya Pak, saya takut jangan-jangan gara-gara inilah malaikat tuh berontak. Yang ada di kitab kalian kan malaikat berontak tuh, kan ada di surga. Kalau surga itu enak Pak, nggak mungkin malaikat berontak. Coba, kenapa malaikat berontak jadi Lucifer? Itu tentu bosan Pak dia. Aduh Pak, saya orangnya satu hari aja di kamar kadang-kadang saya, aduh mau nge-gym, mau ngapain, mau berenang, mau apa. Apalagi di surga saya cuman gini-gini doang menyembah malam kudus, nggak berhenti Pak. Malam kudus, Pak capek Pak. Satu capek, yang kedua saya kebayang lah waktu saya di dunia dulu. Wah, ingat waktu di dunia dulu makan es cendol dawet, wah enak banget ya, bisa tidur. Sekarang di surganya Kristen nggak ada cendol dawet, nggak ada apa-apa. Saya mendingan minta balik ke dunia kalau memang seandainya ke surga Kristen itu ada Pak. Jadi itulah kenapa di surga umat Islam itu nikmat, karena kami berkumpul dengan orang kami cintai. Bukan cuma es cendol Pak, kami apa kenikmatan yang di dunia pernah kami rasakan, Allah izinkan kami mengulanginya kembali dengan nikmat yang tak tertandingi Pak. Tapi nikmatnya beda lah Pak, kualitasnya beda. Jadi bersama berkumpul dengan suami tercinta Pak, masih ayang-ayangan Pak. Saya nggak mau lah Pak, orang saya cinta di dunia sama suami misalnya tiba-tiba disuruh pisah di surga, nggak saling kenal. Nggak. Kata Tante Uti pernah bilang dulu, ingat nggak Tata? Tante Uti bilang, katanya di surga Kristen gak ada kelamin mereka kan, jadi bingung bedain mana laki mana cowok, mana cewek mana cowok. Iya, Tante Uti bilang udah mending soy dia. Tanya Ustaz Tata tuh. Ya Bu. Coba saya tunggu, saya sedikit. Silakan Ustaz Tata. Jadi menyembah Tuhan itu di dunia, jangan kebalik. Surga itu balasan udah. Makanya surga itu jannah itu taman kan, kesenangan, kenikmatan, balasan bagi orang yang melakukan di dunia. Justru di dunia ini menyembah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti balasannya surga. Gitu loh. Yang tidak taat nar itu api kan. Masa ada api enak? Ya enggak panas. Sehingga yang cocok ini Islam. Surga gambaran untuk laki-laki apa? Kerajaan. Ya. Wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Al-Insan ayat 20. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ini biasanya laki-laki. Nah, kalau perempuan kesenangannya kan emas, piring dari emas, sehingga nanti ayatnya untuk perempuan biar semangat. Surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 33. Jannatu adniyah yadkhulunaha yu'allawna fiha min asawira min dhahabi wal lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya bagi mereka surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya sutra. Jadi enak kan? Ya, di dunia kita beribadah, balasannya di surga. Kalau Kristen beda. Di dunia dia lehai-lehai saja, ibadahnya 1 minggu sekali, nanti masuk surga menyembah terus katanya. Coba secara akal kan gak nyambung. Tapi kalau Islam nyambung, di dunia kita beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, balasannya tinggal enaknya nanti. Gitu ya. Oke, lanjut. Masya Allah. Siap. Ya, saya izin dulu ya, disapa dulu ini Pak En. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Ustaz. Oke Pak En. Iwan Pila, saya tadi terpental ya. Mohon maaf, Iwan Pila dibantu di tap-tap layar ya, biar tidak rungkat komalnya, biar kuat. Pak Yompu izin dulu ya, Pak Yompu sama Pak Tirta nyimak dulu, nanti boleh menanggapi. Nanti ini ada Pak En dulu. Kalau Pak En, saya dengar dari narasi Pak En itu, ketika diskusi adalah data yang disampaikan gitu. Mungkin Pak Yompu bisa menyimak dulu ya. Kita di sini sharing-sharing, diskusi by data, biar bisa mengedukasi, biar bisa menambah wawasan. Seperti itu Pak Yompu sama Pak Tirta ya, izin. Silakan Pak En, ada yang mau ditanggapi Pak? Silakan Pak. Malam ini saya mau pantau aja dulu, masih baru masuk soalnya. Nyimak aja dulu Pak. Oh, masih di luar, masih sibuk? Enggak sih, nyimak aja dulu pembahasannya. Oh, siap Pak En. Tapi begini Pak En, ini kan posisinya
Pak Tirta sama Pak Yompu sama Pak ini kan Kristen. Pak Tirta ini termasuk tipikal Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Dan Pak En sama Pak Yompu mungkin menuhankan Yesus. Kalau Pak Tirta tadi datanya sudah ditampilkan, bahkan Pak Tirta bilang tidak ada di Biblos itu yang mengatakan Yesus Tuhan. Dan Pak Yompu ketika menyanggah tidak pakai data gitu yang menuhankan Yesus. Mungkin Bapak bisa membantu Pak Yompu, nanti mungkin disanggah oleh Pak Tirta ataupun Ustadz Tahta atau Uniripa. Barangkali ada data di Biblos yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mungkin seperti itu Pak En, silakan. Pak En, monitor. Wah, Pak En langsung menyerah. Wah, tak bahaya tak? Nggak ada berarti Pak En, nggak ada data di Biblos tentang ketuhanan Gimana, Pak? Yesus. Gimana Pak? Maaf. Iya, di Biblos, waduh langsung terjeda. Berat ini kayaknya pembahasan ini. Pak En, gini aja, teman-teman Kristen yang ada di bawah, yang bisa berdiskusi, yang punya data, silahkan naik. Tapi yang santun ya, yang penghujat-penghujat saya tendang lah. Nggak mengedukasi dan ada manfaatnya ya. Jadi typing di bawah saya Kristen gitu, biar saya naikkan. Silahkan Pak En ditanggapi. Menanggapi tentang di Alkitab, di Bible, apakah ada yang ayat menjelaskan mengatakan tentang bahwa Yesus itu Tuhan. menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan? Karena Pak Tirta tadi kan Pak Tirta juga Kristen tapi tidak menuhankan Yesus, karena menurut Pak Tirta tidak ada data di Biblos yang mengatakan Yesus Tuhan begitu. Silakan Pak. Percuma juga saya jelasin Pak, soalnya dari kemarin-kemarin juga pertanyaan juga sama. Terus saya udah pakai data, terus Bapak Tirta dia nggak menerima karena yang saya kasih data itu dari surat-surat Paulus, dia nggak mengakui surat Paulus. Pak Tirta mengakui surat Paulus nggak Pak Tirta? Izin, silakan Pak Tirta, dibuka mute-nya Pak. Suara Pak N itu kecil sekali, bisa diulangi Pak. Silakan Pak En diulangi Pak. Jadi tadi siang kan udah bahas mengenai masalah ini, apakah di dalam Bible itu ada ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Saya katakan iya ada. Dari mana datanya? Sebagian ada di surat-surat Paulus. Cuman Partita itu menyangka dia nggak mengakui surat-surat Paulus. Kenapa? Kok bisa begitu? Ya tanya sama Partitanya. Kenapa Pak Tita tidak mengakui surat Paulus? Paulus itu kan dipilih sama Yesus. Ya. Bu Ripa, Mm-mm. pegangan saya cuma satu. Mm. Saya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui aku. Itu jelas berarti dia sama posisinya seperti Nabi Muhammad menurut pribadi saya. Tapi kan Paulus kan ketemu Yesus katanya mau ke Damsik. Gimana ya Bu ya? Gimana dong? Nggak ada juga saksi yang melihat itu Bu. Ada katanya Pak. Ada yang mendengar, ada yang melihat, ada yang nggak ada. Dua sih memang pernyataan dia. Ya mungkin dia lupa, mungkin. Ada itu Pak, cuman nggak tahu siapa namanya. Coba dicari, kayaknya ada itu. Tapi yang jelas menurut saya kalau pernyataan Yesus itu seperti itu, berarti Allah Bapa itulah Tuhan dia. Tuhannya Yesus. Emang Iya. sih. Tapi kan masa Bapak nggak terima Paulus? Pak, terimalah Paulus. Enak loh. Paulus tuh ngajarkan supaya orang Yahudi dengan orang Yunani itu sama-sama nggak disunat. Sama-sama nggak lagi pakai kuntorat. Boleh makan apa aja. Enak loh ajaran Paulus. Kenapa Bapak nggak ikutin Paulus? Ikutin Paulus aja Pak, karena Kristen pertama kali itu di tangan Paulus. Tidak. Saya tetap pada pendirian saya Bu. Wah Bapak ini, udah Pak pilih Paulus. Pak gini ya, ini saya bilang ini. Pertama Paulus itu, dia bermukjizat loh Pak. Dia tuh orang tadinya dia Farisi munafik Pak. Pembunuh Stefanus, penyesah jemaat Yesus. Jahat banget loh dia Pak. Saya dengar satu lagi Bu Ripa tadi tidak ada. Jadi saya tadi menyanyikan salah satu. Imam Agung pengantara dengar doa. Imam Agung di situ ada lagi. Wah. Jadi di situ dia sama seperti Nabi Muhammad. Wah, Pak, tapi Paulus itu keren banget loh Pak. Paulus itu keren banget serius. Cuman dia Pak yang ketemu Tuhan, tiba-tiba matanya langsung buta. Terus dia bisa tahu lagi Pak. Kayak Bapak tahu si Agus yang sedang viral. Agus sedih banget. Tahu nggak Bapak yang lagi viral sekarang? Dia udah bisa ngelihat. Jadi saya ingat Paulus tuh, yang kata dia,
Tuhan, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Lah, dia nanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya dia nggak tahu kalau itu Tuhan. Tapi, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Ini gimana sih bang? Lucu memang Pak, waktu si Paulus ketemu sama Yesus kan dia kan ketemu tuh. Ini nih, saya liatin dalilnya ya Pak. Ya Pak, agak-agak. Tapi lucu sih Pak. Siapakah engkau Tuhan? Gitu kali kalau nggak salah ya. Nah ini kayak Agus sedih banget, Agus sedih banget. Jadi ada kisah. Nah ini Pak. Dalam kisah para Rasul pasal 9 nomor 5. Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lu udah tahu dia Tuhan masih lu bilang nanya. Lucu. Padahal kan udah tahu dia itu Tuhan kan, tapi dia nanya sama kayak saya. Saya ketemu Cak Tata nih, mata saya habis ketutupan asap gitu kan. Siapakah engkau Cak Tata? Siapa engkau Cak Tata? Apaan gitu. Emang nggak lucu sih. Kayaknya penulis Bible tuh mungkin lupa itu. Ada pernyataan bahwa Yesus itu naik ke atas bukit lalu berdoa kepada Bapa. Berarti dia juga memohon, meminta kepada jelas Tuhannya. Jelas Pak, banyak ayat yang bilang dia bertuhan Pak. Nih jangan kau sentuh aku dulu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu jelas, dia udah bilang dia punya Allah. Kalau itu kita nggak usah debatin lagi. Enggak, saya lagi meluruskan Bapak. Kenapa Bapak nggak terima Paulus? Pak, Paulus dan Luga Tambunan itu adalah orang yang berpotensi sebagai nabi dan utusan Yesus, Pak. Bayangkan, Paulus mengklaim bertemu dengan Yesus di Damsik. Walaupun dia sempat mungkin kepleset lidah kali ya. Siapakah engkau Tuhan? Lah, katanya lu kok nanya, udah tahu itu Tuhan. Sama kayak Luga Tambunan, Pak. Luga Tambunan tuh ngaku udah pernah ke surga sama ke neraka tuh, Pak. Dan bahkan dia pernah mengusir setan. Jadi mereka berdua ini berpotensi adalah utusan Yesus nih. Di Bapak rugi nih kalau nggak ngikutin Paulus sama Luga Tambunan sih, menurut saya. Kenapa Bapak nggak terima Paulus? Terima aja, Pak. Kurang apa Paulus? Semua surat-surat dia tuh di dalam Bible banyak. Dia pernah masuk penjara loh, Pak. Saya tetap pada keyakinan saya tadi. Wah, ini memang udah nggak bisa lagi. Ini udah doktrin, udah kuat ini. Ya, Saya Masya tidak Allah. memarahin kan Bu. Oh enggak Pak, saya kan di sini berbagi wawasan. Saya bilang kan umat Kristen ini kan percaya Paulus. Kan pembatalan hukum Taurat yang batalin. Pak coba ya, otoritas Paulus tuh cukup gede loh dibandingkan. Mohon maaf ya kalau saya membandingkan Paulus dengan Yesus. Kalau saya lihat otoritas tuh, Paulus tuh banyak otoritas. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, Paulus membatalkan. Yesus menjalankan hukum Taurat, Paulus mendamaikan, tidak lagi ada hukum Taurat. Yesus mengatakan berdoa kepada Allah Bapa. Paulus mengatakan roh Allah ada dalam dirinya, ikutilah tauladan dia. Kata Yesus jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Paulus mengaku sebagai Bapa. Jadi saya curiga nih, sebenarnya Paulus ini itu Pak, pokoknya keren lah dia. Surat-surat dia mana coba, Injil Yesus nggak ada. Surat-surat Paulus banyak. Kita nggak pernah lihat Yesus menulis surat ke jemaatku yang ada di Sumatera Barat, jemaatku yang ada di Antioquia, nggak ada. Tapi kalau Paulus banyak banget, dan itu jadi Bible. Jadi kayaknya Bapak membuat sedih orang Kristen sih nggak percaya Paulus. Nah, Paulus nggak pernah kawin Pak. Sama kayak uskup-uskup yang ada di Spanyol, di Eropa. Tuh. Ya, Gimana Pak? Udah bisa nerima Paulus Pak sekarang? Tapi saya tidak pernah yakin Bu. Saya bantu lagi nih Pak, Paulus itu kurang apa coba? Kata Paulus Pak, hanya Paulus yang mampu mengatakan ini Pak. Kalau karena dustaku kemuliaan Allah semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi? Keren kan Pak? Nih, ini ada yang nulis. Bu Tirta. Bu Tirta. Ya. Bu Tirta atau Pak Tirta? Bu Rifa ya, Bu Rifa. Oh iya Bu Rifa saya. Saya mau menanggapi mengenai tadi, apakah di dalam kitab Bible, apakah ada yang menjelaskan ayat tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Di dalam Bible itu di Perjanjian Baru dan di Perjanjian Lama ada, Ibu. Jadi sebagian ada di surat-surat Paulus, namun kalian tidak mengakui surat-surat Paulus. Jadi ini saya sebutin aja ya data-datanya ya, Ibu. Ibu kalau ada kitab di situ ada. Saya ada. Okay. Saya bisa ini nih. Saya bisa searching nih. Aplikasi Bible saya punya. Santai aja ya, ini ya. Ibu coba buka di Lukas pasal Lukas 2 pasal 2 ayat yang ke mana tadi itu ya? Ayat yang ke-11. Saya bacakan ya Ibu ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya itu. Itu
Hari ini telah Tuhan lahir. dilahirkan gitu ya. Sebentar dulu Ibu, satu-satu dulu ya. Ini saya Iya, mau menjelaskan dulu kan. Ya, ya, ya. Kita kan lagi diskusi bukan berdebat. Iya, enggak lah Nah, diskusi gitu Pak. Saya mah lagi bantuin Pak Tita supaya percaya Ya. Paulus kayak Bapak. Hari ini Saya lagi telah pro lahir. sama Bapak loh. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa juru selamat itu? Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu adalah, tadi ayatnya adalah Tuhan. Nah, ini adalah penampakan malaikat Gabriel kepada gembala-gembala mengenai kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru. Jadi dia disebut itu adalah Tuhan. Itu ayatnya jelas ya. Terus ada lagi di Satu-satu dulu Pak, saya tanggapin dulu ini. Oke. Nah, Perikopnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sampai ketakutan. Ini yang bilang siapa ya Pak? Yang menceritakan kisah ini siapa? dia menceritakan ini penulisnya adalah Matius. Murid Lukas Tuhan atau Yesus. Matius? Lukas, sorry. Oh berarti si Lukas ngelihat kejadian itu. Si Lukas sudah tua ya? Ini agak teologis ya kalau kita bahas mengenai tentang itu ya Ibu ya. Cuman tadi kan pertanyaannya sekarang kan, apakah ada ayat di dalam Bible Iya, yang kalau mengatakan ayat segala tentang Yesus Tuhan? Tuhan mah, kalau dia kurios itu banyak. Nah, Kan dengan kurios itu biologi- artinya Ya. Tuan, Said Ya. gitu. Yang saya tanya tuh kan di sini menarik Pak Nah. ayat ini. Di Nah. daerah itu ada Ya. gembala-gembala yang tinggal di Nah, padang menjaga, kan ada cerita tuh. oke. Yang menceritain kisah ini tuh siapa? Bapak bilang Lukas. Nah. Pertanyaannya, si Lukas tuh udah tua ya, waktu Yesus lahir dia udah gede. Ya, Ibu yang baik, yang cantik. Oh iya, Jadi saya mau cantik, manis. Ini yang menulis ini adalah salah satu murid Yesus yang namanya Lukas. Jadi dia menuliskan ini bukan berdasarkan pikirannya. Ini berdasarkan tentang apa yang dia rasakan, apa yang dialami, dan dia itu diwahyukan, dibimbing oleh Roh Kudus. Makanya di dalam Kristen itu ada yang namanya Roh Kudus, Ibu. Maksudnya Roh Kudus yang ceritain ke dia. Diilhamkan. Iya, jadi yang nyeritain ke Lukas supaya dia nulis tuh Roh Kudus gitu. Dia dibimbing, diilhamkan. Nah, Ilham itu gimana sih Pak? Saya nggak ngerti, maksudnya tiba-tiba muncul dapat, oh iya ya. nah, Langsung dia di daerah, dicerita gitu, di daerah itu ada. Jadi kayak kembali ke flashback gitu, dia seolah-olah ada di situ gitu. Atau gimana sih? kalau Ini kayak jago nih. kalau kita baca di lupa saya, pokoknya ada ayatnya yang mengatakan segala tulisan yang diilhamkan itu bermanfaat untuk memperbaiki dan untuk menyatakan kesalahan. Diilhamkan, semua tulisan kitab-kitab suci itu diilhamkan kepada para penulis-penulis dan dibimbing Ya, oleh maksudnya Roh Kudus. Roh Kudus yang menceritakan ke si Lukas gitu. Dibimbing Roh Kudus itu Dibimbing. adalah pribadi Allah Oh, waktu sendiri. Lukas nulis, Roh Kudus ada di situ. Nah, Jadi waktu Lukas nulis, Roh Kudus yang membuat dia menulis begitu. nah, makanya Tapi kalau- Bapak nggak lihat tuh di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 1. di mana ya? Coba Bapak baca. Siap dulu. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kita kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, katanya Pak, dicelidiki loh Pak. Kalau seandainya dia dipimpin Roh Kudus, ngapain dia menyelidiki lagi gitu kan Pak? Masa dia menyelidiki? Kan udah ada Roh Kudus, capek bet. Apa salahnya dia kalau menyelidiki? Memang seperti itu menyelidiki ya, nggak salah. Dipimpin Roh Salahnya Kudus di atau mana? diselidiki sih Pak? Enggak, kan ada Dipimpin. kontra. Dipimpin Roh Kudus sambil menyelidiki gitu. Ibu ada intuisi nggak, hati nurani nggak? Intuisi ada sih, tapi kalau saya bikin Nah, sesuatu sama. yang saya nggak pernah ada di situ kan bisa jadi bohong Pak. Nah beda Ibu dengan rasul, namanya juga rasul murid. Jadi mereka dibimbing. Nah itu dia masalahnya ketika Nah. Bapak bilang ini diilhami Roh Kudus, Lukas mengakui ini hasil penyelidikan. Saya bingung nih, Penyelidikan karena semua. coba Bapak baca nih. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Nggak ada dia bawa Roh Kudus, dibilang keputusan dia sendiri gitu. Memang di situ tidak tercantum di dalam Roh Kudus, tapi murid-murid Tuhan Yesus itu ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, maka janji Yesus kepada mereka, Roh Kudus akan turun di atas kamu. Dari kisah para rasul. Oh berarti ini kayak inilah ya, Nah. kayak si Luga lah.
Nah, ada kisah para rasul tentang mengenai Roh Kudus. Iya kayak Nah, sih. gitu. Pokoknya intinya ini nggak bisa dibuktikan lah kebenarannya ya Pak. Karena Jangan, udahlah percaya aja gitu. terserah ibu aja lah mengklaim seperti itu. Tapi kan datanya kan sudah saya kasih tadi sesuai dengan Iya, permintaan kalian nggak, kan. saya nggak masalah. Saya kan Nah, tahu orang Kristen itu menuhankan Yesus karena kata kurios, nggak apa-apa. Tapi kan nah, ketika Bapak bilang ini di dalam Roh jadi, Kudus kan menjadi pertanyaan kemudian, nah itu baru gitu loh. itu baru data yang pertama. Terus data yang kedua nih Bu, saya baca Yang kedua lagi. Pak, Nah, Hmm, Ibu di mana tadi itu? Di Yohanes itu. Yohanes 13:13. Iya benar. Sudah Hmm, tahu kan? iya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Pak, ini kan Hmm. kata Tuhan ini kan terjemahan dari kata kurios Pak. Menurut Profesor Doktor dari makalah LAI, kata Tuhan itu adalah sebutan hiperkorek dari kata Tuhan. Nggak masalah sih, karena kalau semua yang dipanggil Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, pemilik keledai yang diambil Yesus juga adalah Tuhan Pak, karena dia pakai kata kurios. Itu Bapak tahu nggak itu? itu hanya apa namanya ya, gramatikanya aja itu Ibu. Sama kayak di suku Batak juga panggil Tuhan itu di Batak, di suku lain, di setiap beda suku itu beda-beda. Oh, jadi nama Jadi dia Tuhan itu boleh ganti-ganti gitu ya? itu kan sesuai dengan pengertian masing-masing. Nggak ada masalah. Yang penting eh, Kembali kayak ke kan diri di semua, masing-masing gitu ya Pak? bukan semakin diri. Bahasa daerah itu ada nama Tuhan supaya mempermudah orang. Kayak di orang Batak kan di Batak. Kalau orang Hmm, Jawa Gusti ya kalau nggak salah. Kan hmm, beda-beda. Di Indonesia Tuhan Allah. hmm. Masalahnya di Iya, mana iya, kalau iya. Korea itu Nggak ada dipanggil masalah Pak. Saya mah Pak dari Nah, tadi kan kita nah, nggak bermasalah. Kita mensupport Bapak nah, menyembah Yesus loh. nah, Dari tadi saya tuh malah mendukung ja- Bapak menyembah Yesus. Bahkan jadi, kalau bisa Pak ya, Bapak ikuti semua yang dalam Bible itu Pak. Beneran Pak. nah terus Kami yang umat Islam kedua tuh nih. bukan umat yang mencoba Nah, mengislamkan kalian, tapi kami ya, kan diskusi. oke. Saya kan di sini kan Jadi, pintar nih Pak. Saya kan nggak bodoh. Saya kan nggak boleh ya, bodoh dalam Islam. siap. Ketika Bapak, kami kan, Terus, Bapak kan bicara dengan kami, umat yang tidak boleh ya, imani aja gitu. Karena umat ya, Islam itu, mungkin izinkan saya bicara sedikit. Saya kasih waktu nanti ke Ustaz Tata. Jadi perbedaan saya dengan Bapak itu mungkin saja adalah saya orangnya kritis. Saya itu hmm, kalau tidak memuaskan akal saya, maka itu akan menjadi pertanyaan seumur hidup siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Nah, kenapa saya katakan kenabian Muhammad Ibnu Abdullah itu adalah ilmiah? Karena bisa dimengerti dan dipahami dan diterima sebagai nabi dengan keilmiahannya. Apa yang disebut dengan ilmiah? Ilmiah itu bukan berarti harus ternalar, tidak. Tetapi sesuatu yang bisa dipahami dengan kaidah ilmu, ilmiah. Metodenya bisa, sistematis. ya, Sebentar dulu. Sebentar bisa dulu. dibuktikan. Nah, iya bisa dibuktikan. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa Muhammad Ibnu Abdullah itu adalah Rasul diutus oleh pemilik Rabbul Alamin, dia adalah Tuhan semesta alam, maka dia harus membawa bukti untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Nabi dan Rasul. Nah, waktu dia datang di Jazirah Arab, belum ada uji saintifik karena belum ada fakultas untuk melakukan yang namanya apa itu namanya itu ya dalam ranah akademis itu penelitian. Ketika dia adalah seorang mengaku sebagai seorang nabi, tidak pernah berdusta kecuali punya ya Bapak bukti kalau nabi saya pernah berdusta. Ketika beliau itu mengaku sebagai seorang nabi, itu klaim yang luar biasa. Klaim yang nggak main-main pada waktu itu. Ya, klaim yang luar biasa yang seharusnya itu tidak menggemparkan Jazirah Arab. Kalau seandainya, maaf nih, Luga Tambunan itu ngaku nabi kan nggak ada yang gempar, biasa aja, cuma dilucu-lucuin aja. Tetapi ketika orang ini mengaku Rasul, itu Jazirah Arab bergejolak pada waktu itu. Sampai terjadi pemboikotan, sampai terjadi ingin membunuh orang ini. Kalau orang ini dianggap kayak ala receh, itu akan dibiarin kayak Luga Tambunan. Karena orang Kristen tahu nggak berpengaruh juga sama iman gue. Tapi ada ketakutan di Jazirah Arab ketika orang yang mengaku sebagai Rasul ini hadir. Kenapa? Karena ternyata pengikutnya semakin lama semakin bertambah. Pak, botol itu nggak mungkin berjamaah ya Pak. Semakin lama pengikutnya semakin bertambah, semakin lama semakin banyak yang mencintai dia dengan mengorbankan, bahkan jiwanya pun mau dikorbankan. Luga Tambunan udah ada belum yang terang-terangan bilang mau mati demi Luga Tambunan? Kenapa? Orang udah pintar. Sama, zaman dulu orang tuh nggak botol Pak. Mereka tuh punya otak yang sama, kognitifnya berfungsi, cuman konsepnya yang berbeda dengan kita. Maka ketika orang ini mengaku sebagai Rasul, sebagai Nabi, ternyata mengancam peradaban di Arab. Dan akhirnya orang ini diboikot sampai diusir Pak. Artinya terjadi pengancaman. Itu artinya ketika ada klaim dari seseorang menggemparkan suatu tempat pada waktu itu berarti klaimnya tidak main-main. Nah, ternyata dalam ranah kognitif kita ada yang namanya rasionalitas. Apa rasio itu? Otak kita memberikan pertimbangan. Kalau ini begini, maka akan begitu. Kalau ini di dalamnya ada air, maka kalau seandainya dikeluarkan, maka bercecer, maka jatuhnya ke bawah. Muncullah yang namanya teori gravitasi. Itu kognitif rasional. Itu Nah, masih udah, Ibu. ilmiah.
Sebentar, sedikit Dulu jangan klimaks, jangan sebentar. panjang-panjang. Ini bukan buat Ini masih Bapak, belum saya kelar buat. kita dari pembahasan Ya, tadi. ya nanti izinkan saya ke Masih orang ada lain dulu, Pak. Pak En, sabar ya, Ya, sabar. saya fokus kepada orang yang menyimak. Maka klaim Nabi Muhammad itu ilmiah, dikatakan ilmiah karena rasionalitas manusia bekerja berfungsi. Orang ini tidak pernah berdusta. Hidupnya nyaman, kakeknya bukan orang sembarangan, pamannya bukan orang sembarangan. Kalau seandainya dia hanya menginginkan keuntungan dunia, cukup dia diam, tidak perlu lagi mengaku sebagai rasul, dia akan mendapatkan kekayaan. Kenapa? Dia menikah dengan janda yang kaya raya. Bayangkan ya, seharusnya orang ini, kalau kita berpikir zaman sekarang, rugi dia mengaku sebagai rasul. Kenapa? Dia sudah kaya dengan istrinya yang janda. Istrinya orang kaya, Pak. Kalau dia menginginkan dunia, ini rasional, Pak. Rasional berfungsi. Dan kedua, dia bukan dari keluarga sembarangan, kecuali dari keluarga Dalit tuh di India tuh, nggak dihargai orang. Baru dia lah pengen dihargai orang, enggak. Bahkan dia termasuk orang yang dihargai di Jazirah Arab pada waktu itu. Maka ibarat kata, ada orang yang sudah punya kedudukan tenang, justru dia mengaku rasul malah menyebabkan dia menderita. Apa penderitanya? Diboikot sampai istrinya yang kaya itu menjadi miskin. Diusir dari kampungnya. Maka kita berpikir, ini orang motifnya apa ngaku sebagai rasul? Motifnya apa? Maka mustahil orang ini adalah orang yang menginginkan dunia, Pak, ketika dia menjadi rasul. Kalau dipikir, oh dia kan ingin jemaat. Oh, emang dia nggak mikir ketika dia ngaku sebagai rasul, itu pedang orang Quraisy akan letakkan di kepalanya. Berapa kali dia berperang. Tapi kenapa dia bisa diterima sebagai rasul? Karena dia punya bukti yang tidak dimiliki oleh kalian yang umat beragama. Apa itu? Challenge dari apa yang dia bawa, Al-Quran. Tidak ada satupun manusia yang mampu menandingi Al-Quran. Kalau Bible udah banyak, Pak. Lukas aja udah bilang tuh. Sudah banyak nih. Mohon maaf nih ya. Di Lukas kalau kita baca, makanya saya tanyakan kepada Bapak tadi. Gagal secara ilmiah kita, Bapak. Mohon maaf, saya tidak bodoh ya. Saya tidak bisa terima orang yang hanya mengaku klaim ilham. Kenapa nggak percaya lu guys sekalian? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya banyak orang telah berusaha membuat semisal kitab yang ditulis Lukas. Artinya ini produk manusia. Tapi Al-Quran sudah ditantang secara terang-terangan oleh Al-Quran. Buatlah semisal Al-Quran 1400 tahun di jam ketiga waktu Ternate titik 56. Saat sekarang ini saya masih menunggu orang yang mampu memenuhi challenge Al-Quran. Maka saya orang yang tidak bodoh berpikir, andai saya mau beragama, saya tidak mau mati konyol. Percaya kepada sesuatu yang tidak jelas, penulisnya nggak jelas, orangnya tidak jelas. Siapa Lukas, bapaknya siapa, neneknya siapa, nggak tahu saya. Lebih baik saya percaya kepada Muhammad ibnu Abdullah yang satupun riwayat tidak pernah mengatakan dia berdusta. Namanya jelas, bapaknya jelas, pernah menjadi khalifah, pernah jadi pemimpin, bahkan ditakuti, dimusuhi oleh orang-orang penyembah pagan. Dan memiliki keturunan, memiliki sahabat-sahabat yang bahkan namanya masyhur. Salah satunya adalah Umar ibnu Khattab yang bertemu Sopronius, masuk dalam kategori sejarah, dan kemudian selama 400 tahun Yerusalem hidup damai aman di bawah surat perjanjian Umar ibnu Khattab yang adalah murid, sahabat, plus menantu dari manusia mulia ini. Lah mending saya ikut mereka, Pak. Nggak mau mati konyol saya, Pak. Percaya sama Lukas yang tidak jelas. Siapa Lukas? Siapa bapaknya Lukas? Bapak tahu? Pernah nggak Bapak, bisa nggak Bapak buktikan kalau Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Pakai data. Tapi saya punya dokumentasi yang lebih tinggi kaidahnya dari sejarah. Apa itu? Hadis. Sejarah itu, Pak, bisa diselewengkan. Buktinya, dulu kita percaya waktu SD Indonesia dijajah Belanda 300 tahun. Ternyata direvisi sejarah itu. Artinya sejarah itu karangan manusia yang juga punya human error. Tapi hadis tingkatannya jauh di atas sejarah. Kenapa? Mampu menjawab pertanyaan. Apa pertanyaannya? Siapa penulis perawinya? Jelas. Apakah ada orang yang mendengarkan selain orang ini? Masuk kategori sahih. Kemudian dia disebut dengan mutawatir. Jadi kaidah-kaidah hadis itu lebih tinggi dari sejarah. Lebih baik saya percaya sama yang jelas ilmiah begini, Pak, daripada, mohon maaf nih, percaya kepada tulisan orang yang tidak tahu dan tidak jelas siapa orang ini. Nah itu saya, karena saya tidak bodoh. Saya tidak mau bodoh. Ya. Dan saya kalau dibanding, kenapa nggak jadi ateis aja nih? Nah ini karena saya tidak mau bodoh. Kalau saya jadi ateis, seandainya nanti rasionalitas lagi bekerja. Seandainya ternyata Allah adalah Tuhan, saya tidak bisa balik lagi ke dunia. Tapi seandainya Allah bukan Tuhan, saya tidak rugi jadi Islam. Kenapa? Jadi Islam itu enak, menyenangkan. Kenapa? Disuruh itu untuk berbuat baik. Bukan disuruh untuk bersusah payah, pegang hukum Taurat sampai nggak mampu lakukan. Nggak ada. Tapi disuruh untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi nggak rugi. Andai pun saya mati, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada Allah. Saya nggak rugi. Hidup saya pun juga tidak sulit-sulit banget. Ketika sholat emang sulit. Sholat itu nggak butuh biaya banyak. Ke Mekah yang mahal itu juga nggak. Kalau saya tidak mampu juga nggak apa-apa. Artinya tidak rugi, Pak. Jadi rasional saya berfungsi, bekerja. Karena saya tidak mau bodoh. Nah jadi begitu, Pak. Itulah kenapa saya masih menjadi Islam. Saya masih menunggu sampai detik ini ada kitab suci yang mengalahkan Al-Quran. Kalau nggak ada, ya udahlah, nggak lewat aja lah udah. Saya jadi Islam aja gitu. Gitu, Pak, silakan. Masya Allah, ini sebentar Pak En ya. Saya sapa dulu Pak Moi Solo. Pak Moi Solo, monitor Pak, selamat malam.
Silakan dibuka mute-nya, Pak. Pak Moyi, bentar Pak En, sabar. Kalau tidak monitor saya turunkan, Pak. Satu kali. Oke, selamat malam. Bapak dari Katolik, Pak? Iya, betul. Oke, sama seperti Pak Tirta berarti ya dari Katolik. Bapak menuhankan Yesus tidak, Pak? Ya, kalau secara keyakinan ya, karena saya sejak lahir, karena orang tua kebetulan Katolik ya, saya pun ya Katolik sampai sekarang. Berarti, karena begini Pak Tirta juga Katolik tapi memposisikan Yesus sebagai utusan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Tapi Bapak di sini Katolik yang menuhankan Yesus atau tidak? Iya. Kalau secara ajaran agama ya seperti itu. Oke, siap. Pak Moyi menyimak dulu, mungkin nanti bisa menanggapi setelah Pak En ya. Pak Moyi, kita diskusi santai, gantian satu-satu, dan Pak Yompu juga. Pokoknya Siap. terima kasih kepada teman-teman Kristen yang tetap santun. Pak Yompu, Pak Tirta, ya jadi ngomong bergantian, tidak semuanya ngomong, kita tetap kondusif. Kami segan kepada Kristen yang seperti ini. Oke, Pak Moyi ya, standby dulu. Siap. Terima kasih. Silakan Pak En ditanggapi, Pak. Silakan. Nah, jadi saya menanggapi mengenai yang tadi ya, lanjut ayat yang mendukung bahwa Yesus itu ada di dalam, Yesus itu mengatakan Tuhan ada di dalam Bible ya. Terus ada lagi datanya Ibu di Roma pasal 10 ayat 9, saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jelas di situ adalah Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas ya Ibu ya ayatnya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang terus next ada lagi di ayatnya di 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi saya bacakan ya Bu ya, 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja benar. Siapa Allah? Siapa itu? Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Siapa itu Tuhan? Yaitu Yesus Kristus. Jelas ya Bu ya. Terus ada lagi Ibu di Wahyu. Jadi Yesus itu Allah atau Tuhan? Itu sebutan bahasa aja. Ini lanjut lagi. Jadi Bu. Tuhan sama Allah tuh nggak ada bedanya gitu? Nggak ada bedanya. Lah, kalau gitu kenapa Paulus bilang satu-satunya Allah, Bapa itu satu-satunya? Saya bingung nih Pak, lama-lama bahasa Indonesia saya nggak kan? Masih ada lagi Bu. Sebentar ya, satu-satu dulu kan. Ya, ada di dalam Wahyu. Di Wahyu pasal 22 ayat 13. Jadi saya bacakan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi sebelum penciptaan itu dia sudah ada, yang awal dan yang terakhir. Makanya saya bilang, awalnya dari mana? Kita buka di Kejadian Ibu, pasal 1. Nah, di Kejadian itu di awal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, iya kan? Jadi ada 3 pribadi di situ, ada Firman, ada Allah, dan ada Roh Kudus. Firman itu siapa Ibu? Belum. Ada Yesus ya. Ya, Firman itu siapa Ibu? Jadi dari awal mereka udah bertiga. Belum. Sebentar Bu. Ini kan ganti-gantian ya. Nah, Firman itu siapa Ibu? Ini ada di 1 Yohanes. Nah, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 2. Saya bacakan. Bisa dibuka di situ kalau yang dalam kitab ya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, siapa Firman itu? Siapa? Siapa Firman itu ya? Nggak tahu. Allah ya, Allah. Jadi Allah adalah Firman, dan Firman itu di ayat yang ke-12, Yohanes pasal pertama ayat ke-12. Firman itu udah berbentuk belum? Di Yohanes pasal pertama ayat 14 bunyinya begini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti kita waktu Tuhan melayang-layang di atas air, Firman di mana? Firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Iya, sebelum jadi manusia. Kalau udah kan? jadi manusia kan di Yerusalem tinggalnya, matinya di Yerusalem, disalib juga di Yerusalem. Maksudnya sebelum jadi manusia dia di mana? Di dalam diri Allah, di perkataan. Di dalam diri Allah. Maksudnya dia jadi ketika roh Allah melayang-layang di atas air, itu si Firman di dalam diri roh itu. Kok di dalam roh Ibu? Lah, katanya di dalam diri Allah. Gimana sih? Sama seperti Ibu berkata dan fisik Ibu. Ibu punya tubuh, jiwa, dan roh.
Oh, perkataan saya. Nah, gitu. Firman perkataan ibu kalau Oh, contohnya ibu, saya kasih contoh ya, perkataan saya bukan ilustrasi. saya, Pak. Kalau perkataan saya adalah saya, Bapak dengar saya di mana sekarang nih? Bapak di mana, di kota mana? Di kota mana, Bapak? Gimana? Bapak sekarang ada di Di kota mana? Jawa Barat. Ah, Bapak di Jawa Barat. Bapak dengar saya nggak di Jawa Barat sekarang? Ibu lagi bicara sekarang. Bapak dengar nggak di Jawa Barat? Ibu saya dengar sekarang. Iya, saya ada di Jawa Barat nggak? Nggak tahu. Makanya, kok nggak tahu? Masa ada saya di sini, Bapak? Makanya gitu aja, Bapak nggak tahu. Udah jelas-jelas saya ada di Ternate, Pak. Saya mau membuktikan kepada Bapak bahwa suara saya itu bukan saya. Kalau seandainya suara saya adalah saya, ketika Bapak di Jawa Barat, maka saya ada di Jawa Barat. Karena Bapak mendengar saya di Jawa Barat. Analoginya nggak masuk akal, nggak logis ibu. Kenapa? Pak, Ibu. tahu nggak arti logik itu apa? Sebentar Bapak dulu. mengerti komparasi nggak? Komparasi, analogi, konsekuensi logik, paham nggak itu? Bapak bilang gitu nggak? Tadi Logis, ibu logik. bilang saya di mana, itu bertanya itu kan mengenai alamat. Saya di Jawa Saya kan Barat. tanya tadi di awal, Nah, waktu itu kan Yesus alamat. belum jadi, ya saya tanya alamat Yesus juga. Nah. Waktu Yesus belum jadi manusia, dia ada di mana? Gimana? Waktu Yesus belum jadi manusia, dia ada di mana? Keberadaannya di mana? Di surga. Eksis nggak dia? Di surga. Iya. Waktu roh Allah melayang-layang, dia ada di surga berarti. Di dalam diri Allah dia. Berarti dia ikut sama bapaknya. Iya. Oh, dia ikut kemana pergi bapak, dia ikut. Ya kan dia pribadi. Pada waktu di dalam diri bapak waktu itu dia punya kehendak sendiri nggak? Atau dia lagi ngapain waktu itu? Gimana? Sewaktu dia ikut sama bapak kemana-mana pergi, ya kan? Bentuknya kan nggak belum jadi manusia tuh. Hmm. Pada waktu itu dia sudah bisa dikatakan Yesus atau bukan? Belum. Belum. Berarti Yesus nggak eksis dong. Waktu itu. Kan perkataan Yesus, kan sebutan Yesus itu kan ketika dia sudah lahir. Nah, berarti bapak aku ya, kalau Yesus itu Tuhan yang baru lahir ya, baru muncul di abad ke-pertama ya. Yes, Allah itu telah menjadi manusia. Makanya kalau di perjanjian Allah atau lama, firman, yang bener dong. Allah sama dengan firman. Allah adalah firman, firman itu Allah menjadi sama dengan manusia. firman. Berarti firman Allah adalah Allah. Iya, emang ibu nggak baca tadi berarti Itu di- kitab suci. Ya, tahu Yohanes 1:1. Berarti kitab suci Bapak itu firman bukan? firman, Itu berarti Allah juga. perkataan Allah, Berarti itu Allah juga. perkataan Allah, Nah, katanya perkataan Allah adalah Allah. perkataan Allah. Gimana sih? Firman perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah. Kenapa giliran Bible yang perkataan Allah bukan Allah? Bingung Iya, aku. Perkataan firman itu, firman Tuhan itu perkataan perintah. Jadi kalau misalkan ibu yang mengenai yang tadi, apakah kitab suci ini Tuhan, itu beda ibu. Apa Jadi bedanya kan sama-sama ceritanya- perkataan Allah? Beda lah. Bedanya apa? Kalau Yesus perkataan Allah yang menjadi manusia, kalau Bible perkataan Allah yang jadi buku. Sama-sama Allah, dua-duanya sama-sama perkataan Allah. Nah, kok terguncang Pak? Tetap aja Pak nyembah Yesus nggak apa-apa iman Nabi. Bukan berbincang. Kan udah saya bilang beda yang ibu masukkan. Jadi kalau di Bedanya Bible apa? Bible itu Hmm. berisikan di dalamnya ada isinya, ada surat-suratnya, ada perkataan Allah di situ. Nah, Dengan perkataan itu, Allah itu Allah bukan? ya Allah sendiri lah. Ah ya udah kalau gitu Bible juga Allah sendiri. Beda analoginya. Beda loh. Beda. Makanya Cak Tata lah, Cak Tata, kerjalah Cak Tata. Jadi, Jadi mungkin sebelum ke Cak Tata mungkin izinkan jadi- saya Bapak. Ya oke Kak. Ya udah. Jadi- Saya Bapak benar jadi- Bapak benar. jadi saya Yaudah. tadi kan pembahasan ibu tadi dari awal, apakah di dalam Hmm. Bible itu ada ayat yang menjelaskan tentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Iya Kan semua sudah saya jawab, aman. kan? Jadi- Udah Bapak udah jawab. Pokoknya itu Bapak aja. TOP BGT GTLH. Bapak TOP BGT Nah. GTLH. Bapak top banget gitu loh. Udah ya diam Terus? dulu. Jadi gini. Bapak gantian saya mau ngomong. Ya. Ya. Nih. Ntar ya. Jadi ada firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat make sense ya dan sangat terbukti, dan bukti Al-Quran itu kita bisa lihat ketika kita diskusi lintas agama. Makanya saya semakin mantap menjadi seorang muslimah ketika semua Al-Quran itu tervalidasi. Banyak ayat di Al-Quran tervalidasi ketika kita diskusi lintas agama. Itu kenapa saya hobi banget diskusi lintas agama. Bukan membuktikan kebenaran lagi, tapi menikmati pembuktian Al-Quran. Salah satu ayat yang menarik yang ingin saya angkat adalah dalam surah Al-Baqarah. Ini ayat favorit saya. Ini yang kenapa saya tidak punya beban lagi ketika diskusi dengan teman-teman non-muslim. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6.
Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim, kata Allah dengan indahnya, mesra sekali Allah bilang kepada kita. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Mesra banget komunikasi Allah dengan saya pribadi membaca surah Al-Baqarah ayat 6 ini, dan itu terbukti bagaimana kemudian ketika saya diskusi sudah jelas ilmu ontologis terpaparkan, epistemologis gagal, ontologis gagal, tapi ternyata tidak menjadi asbab mereka beriman. Maka ini hanya saya menikmati pembuktian kebenaran Al-Quran. Itu satu. Lalu kemudian Al-Quran juga Allah berfirman kepada baginda Muhammad ibnu Abdullah, dalilnya afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum. Apakah kamu akan berharap mereka, ini terkhusus dieksplisitkan untuk orang Yahudi ya, mereka akan beriman kepada Allah. Afatasma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ketika mereka mendengarkan firman Allah, mereka merubahnya dengan akalnya, padahal mereka tahu itu. Contoh, Pak, itu Yesus firman bukan? Iya. Firman Allah adalah Allah, betul. Bible firman Allah bukan? Iya. Maka Babel adalah Allah? Bukan. Mereka merubahnya dengan akalnya. Gitu. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kenapa Unifat terus akan berdiskusi? Karena diskusi bagi saya adalah cara menikmati kebenaran Al-Quran. Mempertontonkan kepada generasi saya bahwa Allah benar, nabiku tidak pernah berdusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan yang lain. Masya Allah, izin ya Pak En. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Oke. Oh Ustaz, bentar. Sebelum Ustaz menanggapi, ini sama Pak Moyi dulu yang baru naik. Saya minta tanggapan dulu, nanti ditanggapi sama Ustaz Tata. Pak Moyi, monitor Pak. Jadi Pak En standby dulu. Silakan Pak Moyi. Moyi Solo, dibuka mute-nya Pak. Luar biasa nih, oten-oten malam ini santun semua. Keren. Silakan Pak Moyi. Oke, mantap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Selamat malam untuk kita semua. Ya, saya pikir saya ini bukan ahli Alkitab ya. Tapi mungkin seperti yang tadi yang dibawa ini, siapa namanya, N ini. Terus tanggapan dari mbaknya juga ya bagus lah. Cuman begini Pak Moyi, ya, sebelum menanggapi saya izin dulu Pak En, nggak apa-apa di bawah dulu ya Pak En. Ini teman Kristen ada 6 yang mau naik. Ya Pak En ya, nggak apa-apa ya. Pak En, monitor. Boleh. Atau mau di atas? Kalau mau di atas nggak apa-apa, nggak akan saya turunkan Pak En. Nggak apa-apa di bawah dulu. Oh nggak monitor. Atau Pak Yompu ada yang mau disampaikan? Atau masih betah di atas? Atau nggak apa-apa di bawah dulu Pak Yompu? Ya, nggak apa-apa Bang. Turunkan juga nggak apa-apa. Nggak, kalau masih betah nyimak di atas nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak mau di bawah juga ya nggak apa-apa. Gimana? Mau di atas mau di bawah? Boleh Bang, siapa tahu nanti ada yang mau kita sampaikan. Oke, ya udah nggak apa-apa di atas saja. Pak En ya, kalau nggak monitor di bawah dulu ya Pak En ya. Maaf ya. Terima kasih Pak En. Yuk, sehat selalu Pak En ya. Silahkan Pak Moyi disampaikan, nanti ditanggapi sama Ustaz Tata. Silahkan Pak. ya, oke baik. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, saya ini kurang, maksudnya untuk masalah kitab-kitab itu saya tidak terlalu mendalami masalah itu. Ini mungkin secara ini saja lah. Saya ini mau menanggapi yang tadi mbaknya bilang pertanyakan masalah Yesus dengan Allah itu beda pendapat. Mungkin lebih saya ini lagi deh Pak, saya luruskan lagi deh pertanyaannya, ingin saya tahu jawabannya. Saya menginginkan jawaban dari umat Kristen ini. Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, lalu ada ayat sebelum kita tahu semua ini tidak bisa dibantah, Yesus itu baru lahir di abad pertama. Dan kalian mengatakan Yesus itu eksis, pra-eksistensi Yesus. Kalau ada pra-eksistensi Yesus, maka Yesus pernah tidak eksis. Pra-eksistensi Yesus ini istilah yang sering dipakai oleh orang Kristen. Artinya dengan demikian kalian sudah mengakui Yesus itu pernah tidak eksis. Bagaimana mungkin sang pencipta alam ini pernah tidak eksis? Sementara Allah, sebelum kata Allah itu dilafazkan oleh manusia, Allah sudah ada sebagai ilah. Kenapa? Sebelum manusia itu hadir, Allah sudah ada sebagai ilah. Kenapa malaikat itu mengilahkan Allah? Allah tanpa kata Allah tetap adalah ilah, tetap adalah Rabbul Alamin. Nah, lalu ketika orang Kristen mengaku Yesus itu ada pra-eksistensi, maka dengan begini kalian mengatakan bahwa Tuhan kalian itu pernah tidak eksis. Ya, itu kata Mbak. No, bukan kata saya, itu konsekuensi logik. Coba cari kata di KBBI, apa sih arti pra-eksistensi?
Nih ya, kita pakai KBBI deh, atau pakai Google lah. Praeksistensi. Pandangan bahwa Kristus telah ada sebelum menjadi manusia, ya kan? Ini pandangannya. Ini. Tetapi ini hanyalah klaim sepihak karena kalian tidak mampu menunjukkan eksisnya Yesus ketika dia belum lahir ke dunia. Ya, seperti itu. Tidak ada satupun dalil. Saya tidak minta bukti saintifiknya ya, karena itu mustahil. Tapi saya minta bukti dalil bahwa Yesus itu pernah eksis sebagai Tuhan sebelum dia lahir. Atau begini deh, coba tunjukkan nama Tuhan bernama Yesus sebelum dia lahir diberi nama Yesus. Kalau tidak ada berarti dia pernah nggak eksis. Ya memang lah, seperti itu. Kalau kita berbicara tentang Tuhan menggunakan logika itu ya seperti itu Mbak. Kita tidak akan pernah menemukan yang namanya kesamaan. Pasti akan ada selalu yang namanya perbedaan. Karena masalahnya ini saya lihat Mbak juga dari tadi ini berbicara tentang Al-Quran. Ini itu semua itu Mbak itu menganalogikannya itu dengan logika Mbak. Bukan menggunakan hati. Oh, kalau menggunakan hati hancurlah dunia ini Pak. Baper-baperan Pak. Bakalan kacau dunia ini kalau cuma menggunakan hati Pak. Maaf Pak, saya ini adalah seorang perempuan muslimah yang diperintahkan oleh Al-Quran yang saya anggap sebagai kitab suci dan saya percaya sebagai kitab suci dan betul-betul suci secara esensi. Itu saya diperintahkan untuk afala yataqilun. Al-Quran mendorong saya untuk menggunakan akal, kognitif. Al-Quran menganjurkan saya tadabbur, mengamati, tafakkur, berakal. Artinya apa yang saya pegang sebagai kitab suci ini mengajarkan saya, menggiring saya untuk tidak stupid. Stupid itu artinya apa Pak? Saya sebenarnya nggak sepakat dengan kata bodoh. Bodoh itu perkara belum tahu dan sudah tahu. Tapi jahil dalam bahasa Arab mungkin lebih ke orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Tahu kebenaran tapi tidak mau mengambil kebenaran, itu jahil lah mungkin. Saya tidak tahu lah padanan kata di Indonesia itu sepadan dengan kata BODOH atau tidak. Tapi saya dilarang untuk jahil. Saya dilarang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya, tidak ada dalilnya gitu. Saya tidak mau begitu, tidak mau menjadi budak hawa nafsu orang lain. Maka saya menguji di umur yang ke-37 tahun ini, saya menguji kebenaran Al-Quran saya dengan salah satu metode jalannya adalah diskusi lintas agama. 6 tahun saya sudah diskusi lintas agama, banyak sekali secara epistemologis dalam kaidah ilmu banyak tidak terjawab terkait tentang apa, siapa, mengapa, di mana tentang kitab kalian. Contoh, siapa penulis Bible? Tidak pasti, bahkan Katolik pun mengakui. Kalian menduga-duga, prasangka saja. Kapan Bible ditulis? Itu pun prasangka, diduga-duga. Kemudian bagaimana latar belakang penulisannya? Itu pun prasangka dan duga-duga. Tapi kalau ditanya Al-Quran, saya mampu menjawab. Dalilnya jelas. Lebih tinggi daripada sejarah. Apa itu hadis? Contoh, siapa penulis Al-Quran? Di kapan? Di zaman Rasulullah, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, para sahabat. Lalu kemudian di zaman Abu Bakar, siapa lagi yang mengkodifikasi, mengumpulkan? Oh, Zaid bin Sabit lagi. Dia orang yang sama yang menjadi penulis Al-Quran. Validatornya dia juga. Dan validator tertinggi adalah khalifah pada waktu itu yang adalah sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq. Dan dia juga bukan sendiri yang menulis. Dia menjadi ketua panitia. Kemudian di zaman Utsman, zaman khalifah. Siapa lagi penulisnya? Tetap Zaid bin Sabit. Orang yang sama di zaman Rasulullah. Validator bisa nggak dikatakan? Validator juga dia. Verifikatornya siapa? Pada waktu itu Utsman adalah menantu baginda Muhammad ibnu Abdullah. Bahkan Pak, tidak mungkin terjadi pertikaian besar. Ketika pertikaian kecil pun terendus ke publik sampai sekarang kita tahu bagaimana Ibnu Mas'ud dan Utsman bertentangan terkait pemilihan Zaid menjadi ketua panitia. Informasi seperti itu aja lolos sampai sekarang. Masa ketika di zaman dulu ada Utsman tiba-tiba mau menambahkan ayat, menghilangkan ayat, nggak terdengar sama sahabat. Sedangkan pemilihan Zaid aja tuh Ibnu Mas'ud heboh tuh, ribut tuh. Sampai sekarang kita tahu infonya. Maka mustahil kiranya info besar yang terjadi penyelewengan oleh Utsman tidak tembus sampai sekarang ke kita. Tidak mungkin tak tembus. Kenapa? Informasi tentang pertikaian Utsman dengan Ibnu Mas'ud terkait pemilihan Zaid aja itu sampai ke kita. Inilah namanya rasionalitas. Nah, jadi ketika saya sudah mendapatkan, terpuaskan akal, dari mana saya tahu bahwa Al-Quran ini bukanlah datang dari Nabi Muhammad? Ternyata Al-Quran menantang saya. Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, tapi karangan Muhammad ibnu Abdullah, tentu ada kontradiksi di dalamnya. Dari 6 tahun lalu saya selalu minta nih orang Kristen kalau mau membatalkan kebenaran Al-Quran, coba kalian tunjukkan ada nggak kontradiksi di Al-Quran. Tapi kalau ditanya kontradiksi Bible, Pak, jangankan saya, Yonatan Purnomo, seorang doktor yang jurnalnya sudah publish Scopus 1 internasional jurnalnya, bilang Bible itu banyak kesalahan. Bahkan bukan cuma ayat, Pak. Sinaiticus itu kodek yang tidak kanon. Bapak tahu nggak kodek apa? Kodek itu kumpulan-kumpulan kitab-kitab kalian yang dijadikan satu. Ternyata itu tidak
tidak kanon. Maksudnya apa? Ada kitab yang di dalam kodeks itu ada tapi dibuang kemudian. Ngeri, Pak. Ketika dalam kitab suci yang konon katanya punya Tuhan ada yang dibuang 2 kitab, bagaimana mungkin probabilitasnya terjadi bahwa ini bukan terjadi penyelewengan besar-besaran dalam situ? Kalian tidak mampu punya siapa otoritas yang mengkanon kitab kalian? Kanon tahu nggak? Menstandarisasi kitab kalian. Bukan 1 ayat, Pak, permasalahannya di kitab kalian. Kitab, 1 kitab. Jadi kenapa saya harus bersandar ke kitab kalian yang tidak jelas? Penulisnya tidak jelas, yang mengkanon juga tidak jelas. Selama Mbak masih melihat dengan pandangannya Mbak seperti itu ya tidak bakalan Tapi izin merasakan apa-apa, itu Mbak. videonya ada Tambah nggak itu saya Dr. seperti Yonatan Purnomo itu Ada, videonya? ada nih. Ya biar enak kita biar Ya, Uni kita bisa dengarkan Pak mendengar. Yonatan Purnomo ya. Baik. Jadi Bapak silakan cek lah. Yonatan Purnomo ini bukan orang sembarangan ya. Yonatan Purnomo ini salah satu dia bahkan MYM aja udah nggak sanggup berkata-kata. MYM itu salah satu pendetanya Tritunggal. Dimana MYM bilang, waduh gimana ini, kita doakan LAI ya katanya. Tapi mau gimana, ini orang pakar katanya. Saya pernah bikin reaction videonya MYM itu. Ya jadi mau gimana lagi katanya, ini orang pakar katanya kan. Karena gimana mau menolak orang yang pakar, profesor, doktor, jurnalnya aja Scopus Internasional, mau diapain, mau nangis, mencret, mau bilang, oh enggak betul itu, ya bantah. Bisa nggak membantah secara akademik? Maka tidak bisa kalian bantah. Tapi kalau Al-Quran, sudah berapa banyak orang yang ingin menyerang Al-Quran dari zaman dahulu, Pak? Banyak. Ada tidak yang sudah mampu membantah kebenaran Al-Quran secara ilmiah? Nggak ada, melainkan hanya syubhat kosong nih. Sudah pakar di dunia teologi, tetapi nggak ngeh gitu kalau Alkitab yang dia pakai untuk jadi bahan khotbah di gereja ternyata punya 6.577 kesalahan. Ini Joshua Teu, nanti saya kasih Yonatan Purnomo. Ini bagi saya ini kacau punya kerja ini. Apa yang dikerjain ya? Lembaga Alkitab Indonesia baru menerbitkan tahun 1954 dengan terjemahan lama lebih dulu. Lalu 1974 baru muncul terjemahan baru. Tahun 2023 baru mereka mengalami terjemahan TB2. Jadi revisi terus, revisi. Waduh. Ya kalau dari terjemahan lama ke terjemahan baru itu, alasan yang saya dengar biasa dikemukakan itu masalah soal pengucapan, kepelafalan, karena ejaan lama itu belum masuk kepada ejaan yang disempurnakan. Tetapi ternyata setelah muncul TB2, banyak hal yang amat sangat luar biasa kacau itu. Ini saya pikir nggak bisa main-main. Ada pantas, apologet Kristen ini banyak pontang-panting ketika diserang oleh apologet Islam. Thank you Pak Joshua Teu, kejujurannya. Yang penting ada pengakuan lah. Nih kata MYM nih. Saudara doakan juga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan enak saja kita pakai Alkitab LAI, kita baca. Ini wajahnya MYM ya nih. Nah, itu pendeta kalian tuh, Tritung. Agar mereka kuat. Banyak yang menggugat. Pendeta dengan pastor itu. Dari pihak Islam. Ya saya bilang pendeta. Itu ada sarjana Islam namanya Menahem Ali. Pergi ke LAI, minta cabut kata Allah. Yang ini deh, yang ini. Protes di LAI, hapus kata Allah katanya. Enak aja. Itu milik Kristen itu. Ngaku Bapak. Suruh hapus. Nah, orang-orang LAI bukan tidak ahli, mereka tahu persis sejarah riwayat penggunaan istilah Allah itu mereka tahu. Di Malaysia ini yang kalah Kristennya disuruh hapus, akhirnya dari Alkitab Malaysia itu dihapus kata Allah. Padahal punya kita itu saudara istilah Allah. Orang Kristen. Bukan, nanti saya kasih Pak Dr. Yonatan Purnomo. Ini pastor. Yang tadi itu pastor Joshua Teu, yang ini pendeta MYM. Aduh, kalian gitu aja pun ributnya. Kan 2 orang yang saya pilih. Menahem Ali ini saya tantang, ayo debat. Ini pendeta, yang tadi itu pastor Joshua Teu namanya. Sampai sekarang Dia ngasih namanya pastor. Tantangan debat saya. Karena dia tidak punya sumber yang sah untuk bisa membantah saya. Saya sudah persiapkan Ini MYM tar. Seperti Menahem Ali, lalu ada lagi golongan Yahweism itu pergi menggugat di pengadilan kan saudara. Lalu kemudian juga orang-orang lain mulai bikin Alkitab versi sendiri lalu mempersalahkan LAI tidak kanon katanya. Itu seperti yang namanya Yonatan Purnomo itu, dia tidak tahu dia keluar dari hutan mana itu tiba-tiba mau membuat Alkitab sendiri. Kita lihat nanti Alkitabnya laku apa enggak. Dia buat Alkitab sendiri yang katanya dari sumbernya itu harus dari apa namanya naskah atau teks Bizantium, karena teks Bizantium itu yang kanonik katanya. Kalau LAI itu tidak kanon katanya. Jadi kita percaya membaca Alkitab setiap minggu ini dari LAI ini yang tidak kanon, kita sesat semua ini katanya menurut dia. Maka kita perlu dukung LAI. Digugat dari mana-mana, dari ajaran sesat dalam Kristen, dari pihak Islam digugat dari mana-mana. Tapi mereka adalah ahli-ahli saudara. Dia bilang kita ahli ya. Keren Pak M. Nah, saya suka dengan Pak MYM. Setidaknya dia mengakui. Satu lagi nih, Uya. Ini salah satu orang LAI mengaku minta maaf nih. Kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan dari istilah. Itulah saya berkata. Berarti selama ini saya sudah salah. Saya saudaraku selain jadi pendeta, saya mengajar juga di sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu, baru mengajar 38 tahun. Suruh Bapak yang minta maaf ini debat sama MYM ya. Ini satu lagi nih, ini nih. Tiap minggu kita mengajarkan kepada jemaat tentang LAI ini, yang bagi saya walaupun saya iman saya tentang LAI ini sudah mulai pudar, Pak. Tapi kan kita belum ada Alkitab yang
namanya? Iya, yang membenarkan kita B2 itu tidak sinkron. Bagaimana Bapak mengkotakannya itu? Nah ini yang saya bilang. Saya sudah belajar. Ini LAI ini bagi saya sudah mulai sesat mereka ini. Waduh. Ya, karena dari TB1 LAI aja udah sesat coy, apalagi yang ngajar LAI. Duh. Apalagi yang beriman kepada LAI ini. Kacau nih. Jadi Yonatan Purnomo tuh ada lihat di ini di banyak ininya, cuman segini begini. Jadi ketika kita bernalar menggunakan rasionalitas kita, sama seperti saya ini, untuk apa saya berbicara tentang doktrin di dalam kitab yang masih diperdebatkan hingga detik ini kebenarannya. Kitab itu di antara orang yang memegang saja, orang yang beriman dengan kitab itu saja, ya. Orang yang beriman dengan, ini ada orang Kristen percaya dengan kitab itu sebagai firman Tuhan, tapi masih berdebat seputar mana kanon, mana yang kanon, mana yang tidak kanon, mana siap. Kenapa harus bahas doktrin dalam kitab itu? Kejelasan kitabnya aja masih diperdebatkan hingga detik ini. Begitu Pak, jadi ini rasionalitas saya berjalan begitu, karena saya tidak mau budul gitu. Oke, mantap ini. Saya izin sebentar Pak, mau juga sebentar ya. Saya sapa dulu Pak Sumber Kasih. Pak Ustadz izin berbicara Pak Ustadz. Oke, Pak Tirta izin sebentar, saya sapa dulu ya setelah ini ya. Pak Sumber Kasih, monitor Pak, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya Pak. Pak Sumber Kasih, kalau tidak monitor saya turunkan. Satu kali lagi, Pak Sumber Kasih. 1, 2. Terima kasih. Oke, silakan Pak Huta Barat, nanti Uni izin ya, nanti Ustadz Tahta barangkali masih monitor. Ustadz monitor gak, Cak? Nggak mau, udah tidur. Aduh. Silakan Pak Tirta, silakan Pak. Silakan. Jadi ini sebelum saya turun mau tidur Pak Ustadz, saya tetap menyampaikan bahwa saya tetap berkeyakinan pada keyakinan saya tadi, bahwa Yesus itu utusan Tuhan, utusan Allah Bapa, bukanlah Tuhan. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kalau ada salah-salah saya berbicara selama saya di atas ini, saya mohon maaf kepada yang Muslim, kepada yang Kristen juga. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Tirta. Jadilah Kristen yang baik ya. Ya, lanjut Pak. Terima kasih Bu, Pak. Ya. Silahkan Pak Moyi, apa yang mau disampaikan nanti ditanggapi sama Ustadz Tahta. Silahkan Pak Moyi, saya kembalikan lagi kepada Bapak, silahkan. Pak Moyi Solo, silahkan. Atau Pak Yompu, dari tadi mungkin menyimak, ada yang mau ditanggapi, silahkan Pak Yompu. Silahkan. Jadi gini Bu, ini tadi Ibu ini udah panjang lebar ngomong kemana-mana. Nah, tapi yang justru kami lihat di kenyataan sekarang ini, yang ketakutan dengan adanya agama itu, dengan adanya agama Kristen itu ya justru teman-teman yang kita orang-orang Muslim. Ya kalau seperti Pak narasinya jangan kocak Pak, agak ilmiah dikit Pak, jangan kocak, ini udah malam. Jadi kita katakan itu kenapa? Karena memang banyak hal kegiatan-kegiatan kita itu seperti dibatasi gitu loh. Jadi sebenarnya masalah agama ini kan masalah kepercayaan kita sama Tuhan, dan itu menumbuhkan rasa kepribadian kita itu semakin baik gitu. Tapi di kehidupan nyatanya kita lihat justru ini banyak agama yang justru buat yang nggak damai gitu. Pak izin Pak, saya gatal Pak dengarnya, izin bentar ya, mohon maaf saya potong. Sebenarnya Muslim ini sayang sama kalian Pak, supaya Kristen itu punya jati diri, konsisten, jangan comot sana comot sini. Kemarin juga kan mohon maaf banget ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemarin juga kan dari Buddha juga kan menggugat gitu kan, nama Tuhannya kok dipakai gitu. Jadi bukan hanya Islam gitu. Jadi sebenarnya kami baik gitu, supaya punya jati diri Kristen ini pede gitu kan, konsisten, ilmiah, jangan sampai dibodoh-bodohi. Masa Bapak senang dibodoh-bodohi oleh LAI? Oh, Theos jadi Allah. Apa coba Bapak? Silakan lanjut Pak. Jadi jangan kocak-kocak, pakai data kalau bisa ya, biar akademis menanggapinya ya. Jangan kocak, ya. Silakan. Mungkin Bapak juga di kehidupan ini kan kelihatan tuh Pak. Maksudku lihat kehidupan sekarang inilah, jangan lihat wah dalil ini dalil itu. Sebenarnya kita ini beragama untuk lebih baik itu aja, tapi ternyata justru yang dibuat seperti ibu ini tadi, enak jadi agama Kristen, berkelawan dengan agama Kristen, tampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu kan. Nah, tapi dengan itulah yang menguatkan iman kami, justru lebih meyakini bahwa agama kami itu yang lebih bisa seperti itu gitu aja. Jadi untuk itu Bu, siapa tahu ada kesalahan saya minta maaf. Oke, ini sebenarnya izin sebenarnya Uni Ripa mau menanggapi, tapi izin dulu Uni, saya serahkan dulu ke Ustadz Tahta. Silakan Tad. Fadal Tad, ditanggapi Tad. Oke.
Jadi dalam hal kebenaran tentang agama ini, Kristen ini ketakutan. Karena menyebarkan Kristen itu tidak cocok pakai data, tapi datang ke pelosok gitu ya. Nah kayak gitu berhasil mereka. Tapi kalau pakai perdebatan itu gak bisa karena tidak punya data. Nah, karena mereka ini menantang Bible itu gini loh. Kalau kita baca ketuhanan menurut Yesus jelas, tidak ada keraguan karena ayatnya jelas. Misalnya Markus 12:29 itu jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu, tidak ada yang lain. Ini kan jelas. Yang kedua, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jelas juga itu. Yang ketiga, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini tidak bisa. Nah, coba ketika mereka ditanya mana Yesus Tuhan, tidak ada yang jelas. Satu contoh, pakai surat Paulus. Misalnya Roma 9:10 itu. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan dan Allah membangkitkan dia, loh, mana yang Tuhan ini? Ada Tuhan dibangkitkan oleh Allah. Yang kedua, mereka pakai Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Baca lagi ayat terusannya. Kemudian Tuhan ini disunat, diserahkan kepada Tuhan. Nah, udah jelas lagi kan? Ya, di ayat 11-nya memang Tuhan lahir katanya, tapi Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Udah jelas lagi. Lalu ada lagi hanya ada satu Allah saja gitu. Terus nanti dan hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Loh, yang mana ini yang Tuhan? Jadi ketika mereka mentuhankan Yesus ini tidak ada yang jelas. Tapi kalau kita pakai ajaran Yesus, ketika Yesus yang memperkenalkan Tuhan yaitu Allah, ini jelas. Gitu. Nah, apalagi mereka ini kan tak bisa membedakan mana itu utusan, seperti apa tugasnya, mereka nggak tahu. Kalau tentang ketuhanan jelas sudah yang dijelaskan oleh Yesus, yaitu Allah Bapa. Nah, ketika Yesus ngaku utusan, nah apa itu utusan? Kan penyampai firman. Yohanes 3:34. Nah, yang kedua, melakukan perintah Bapa. Yohanes 14:31. Yang keempat, melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6:37. Sehingga yang namanya utusan itu tugasnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Ya, jadi jelas ya. Makanya kalau mereka nggak ada ceritanya, kenapa kamu murtad? Iya, karena saya debat, akhirnya saya murtad. Nggak ada. Yang banyak itu kenapa kamu mu'alaf? Iya, karena sering nonton perdebatan. Nah itu, sehingga yang saya takutkan, suatu saat debat ini akan dihapus. Pasti Kristen menolak adanya perdebatan. Karena tidak ada satupun orang murtad gara-gara debat, nggak ada. Gitu ya. Nah, yang paling enak pakai apa? Memurtadkan itu, pakai Indomie yang paling mudah itu. Jangan pakai, nggak bisa. Gitu. Oke, disapa dulu, Pak. Masalah Ustadz kan kalau berbicara 3 langsung kabur. Langsung kabur, saudara. Dan tadi dia menunggu, menyimak, ternyata tanggapannya kosong.